wabarakatuh. Ini ada banyak ya. Jadi malam ini itu sebenarnya materinya request dari Mas Jainal kan ya. Mas Jainal temanya itu kayak apa sih kalau keluarga itu dikaji ya, dibahas dari perspektif consciousness gitu. Awalnya pikir saya dia sendirian, tapi karena di grup kita kan banyak yang jomblo, termasuk yang berbicara, jadi ya saya pikir perlu ya rame-rame itu kita bahas apa itu consciousness ini kan sebenarnya posisi spiritual ini. Consciousness itu posisi spiritual. Dari posisi spiritual itulah dia kemudian tuh membangun individu. Ya, dia membangun individu. Lalu kemudian individu tadi ketemu dengan individu yang lain, lalu sepakat untuk hidup bersama. Lah itu kan kemudian kesepakatan tadi itu dia menjadi keluarga ya. Jadi keluarga itu tempat hidup dua pasangan yang sah gitu kan. Jadi keluarga itu kan tempat hidup bersama antara suami, istri, dan anak-anak gitu. Jadi itu perlu dipahami bahwa keluarga itu tempat hidup. Tempat hidup. Dua orang, suami istri gitu yang sepakat ya membangun rumah tangga. Jadi itu posisinya gitu. Yang di sini ini kan calon pengantin gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya itu adalah di posisi spiritualnya ini loh. Posisi spiritual. Dan posisi spiritual itu signifikan dia setelah di 500. Keluarga itu tempat hidup. Keluarga itu tempat hidup ya. Keluarga itu dia tempat hidup. Tempat hidup. Itu keluarga itu tempat hidup gitu. Jadi dua orang, individu dengan individu sepakat untuk hidup bersama. Nah ini menjadi tempat hidup, itu jadi keluarga tuh. Nanti tempat hidup anak-anak, ya tempat hidup individu-individu itu keluarga. Jadi merusak keluarga itu sama dengan merusak kehidupan sebenarnya. Itu dulu prinsipnya tuh. Jadi keluarga itu dia tempat hidup. Nah di dalam hidup itu kan orang bisa sakit gitu kan. Bisa tumbuh. Bisa ada konflik. Sama aja di dalam masyarakat ya. Di sana juga ada masalah, ada kreativitas, ada konflik. Maka kemudian tuh yang harus diingat bahwa individu-individu tadi hidup dalam lingkungan keluarga gitu. Itu perlu diingat ya.
Kan lapisannya kan tadi kayak gini ya. Kayak gini. Masing-masing itu harus tahu bahwa individu itu hidup di dalam hidup sebagai keluarga baru. Lalu kemudian dalam keluarga ini lahir atau hadir anak-anak atau mungkin sepupu, banyak ini di dalam keluarga ini. Ya toh? Ada keluarga inti, ada lapis pertama, lapis kedua, kan gitu tuh. Jadi sebenarnya ketika orang misalnya mau nikah, itu dia menyatukan dua keluarga besar dalam kehidupan gitu. Katakan ini dulu keluarga intinya. Keluarga inti, keluarga harus dibikin gini. Lalu semakin jauh gitu ya. Lalu dalam keluarga inti ini ada anak-anak. Ya, di sini memang yang paling, jadi harus harus dipetakan dulu tuh lapisannya tuh. Ya, lapisan pertama, ring 1 siapa, ring 2 siapa gitu. Harus seperti itu, biar kemudian tuh isu-isu itu bisa dilokalisir gitu loh. Isu di ring kedua, ini kita nggak usah masuk. Isu di ring ketiga, kita nggak usah masuk gitu. Soalnya itu kan dalam keluarga itu kan bisa konflik itu bisa ya bisa menyebar kemana-mana. Tetapi kalau kita nggak lokalisir, kalau kita bisa lokalisir sejak awal, kita pokoknya ring 1, pokoknya selama kita nggak bertengkar, misalnya di ring-ring berikutnya ada pertengkaran, kita nggak usah ikut, sepakat aja. Ya toh? Di ring berikutnya apalagi misalnya ada isu, kita nggak usah ikut, kan gitu tuh. Nah, ini perlu disepakati sejak awal nih. Jangan sampai ada masalah di sini, kita yang dua ini ikut keluar ke ring 2, ikut sana nimbrung ke ring 2, lalu itu bisa rusak itu ring keluarga itu. Apalagi kan tipe keluarga Indonesia itu kan, tipe keluarga Indonesia kan ya gitulah, mudah mudah, batas-batasnya itu kadang-kadang tuh tidak jelas gitu lah. Kipu bang, kipu. Ya ikatan emosionalnya itu kuat. Ikatan emosionalnya kuat gitu. Atau misalnya juga gini, di keluarga Indonesia itu kan gini ya. Misalnya ini sudah ada 2 individu, udah bikin keluarga baru. Nah ini mesti diperhatikan nanti bagaimana relationship dengan lapisan kedua. Lapisan kedua ini misalnya keluarga orang tua dan adik-adik individu-individu ini harus diselesaikan gitu. Hubungannya ini, hubungan keuangannya misalnya, hubungan emosionalnya seperti apa itu harus dipetakan lah itu. Biar kemudian suasana di lapisan keluarga baru ini dia stabil gitu. Dia stabil. Itu mesti disepakati sebagai proposal hidup bersama itu. Kalau nggak begitu nanti itu perubahan emosi ya, pikiran itu dikacaukan. Kacau dengan perubahan di lapisan kedua gitu. Ya itu. Itu mesti kita buat garis tegas sejauh apa kita akan keluar ke lapisan kedua gitu. Isu-isu apa yang perlu kita bisa hadir di lapisan-lapisan berikutnya, itu perlu dibahas lah itu. Kalau itu nggak dibahas, itu ribut nanti. Nanti sirkulasinya kayak dari sini bisa, dari sini gangguannya itu macam-macam gitu. Dan kayak gini kan nggak lazim di Indonesia, toh.
Orang baru mau nikah udah bikin klaster baru itu, udah bikin struktur organisasi kan nggak lazim. Pokoknya nikah aja udah. Nanti itu repot itu. Jadi ini dua individu sepakat menikah, itu mereka sebenarnya sedang membuat struktur organisasi baru gitu loh. Ya, struktur organisasi baru di dalam keluarga besar gitu atau dalam masyarakat itu. Itu yang perlu dipikirkan tuh ya secara organisasi. Lalu kemudian itu mesti dalam organisasi itu kan ada fungsi-fungsinya lah, itu mesti dia harus misalnya apa yang harus didahulukan ya kan, misalnya apakah saya harus belajar spiritual dulu atau belajar ini dulu, atau misalnya ini kan terkait waktu gitu kan, energi, terus uang. Apa yang harus didahulukan tuh? Penggunaan ini kemana dulu skala prioritasnya? Bisa dibikin lapis, spiritual misalnya, ada mental, misalnya emosi. Ini mesti dibicarakan karena ini nanti kalau ada masalah di sini, itu cost-nya banyak loh. Itu akan mengurangi kebahagiaan. Jadi orang nikah itu bukan persoalan hanya tidur bareng, itu mah pasti ya. Bukan hanya persoalan suami nyari uang, terus istri masak itu, wah itu kan primitif. Dia mesti arahnya itu bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini, ya kan? Kan untuk, kalau bikin anak mah gampang itu. Itu kan sesuatu yang ngawur gampang. Takono TIP ta, wangel yo. Maksudnya itu tidak perlu dipelajari. Sesuatu yang artinya ngono kuwi. Tapi jarang ada loh keluarga yang fokus bagaimana evolusi spiritualnya, bagaimana evolusi mental, kesehatan emosinya, ya itu, bagaimana misalnya lingkungan tempat hidupnya, ya itu, keluarga itu kan juga harus dipertimbangkan tuh lingkungan hidupnya di mana, ya itu, karena nanti anak-anak itu akan lahir anak-anak, di situ diperhitungkan tuh lingkungan keluarga hidup, posisi spiritual ayahnya, posisi spiritual ibunya, mental ayahnya, itu kan nanti akan menjadi istilahnya terprint gitu loh ke generasi selanjutnya. Itu mesti dipikir, nggak sekedar bikin anak gitu kan. Itu titik beratnya itu di situ malam ini kajiannya itu. Karena nanti lingkungan, ya toh, posisi spiritual ayahnya, ayah ibunya gitu ya, terus lingkungan tempat tinggal itu akan menentukan anak itu akan menyerap medan penarik yang mana, ya toh? Posisi spiritual ayah, ibu, lingkungan tempat tinggal itu akan menjadi medan penarik bagi anak itu, yang kemudian itu akan menjadi mekanisme respon baru, lalu akan menjadi perilaku. Jangan sampai beban-beban dari ayah ibunya itu belum selesai, anak lahir untuk melanjutkan tabungan karma negatif. Lah itu kan kasihan anaknya. Ya toh? Kasihan anaknya gitu. Itu mesti kita pertimbangkan ya, dengan sains ini kita ya mesti ikut bertanggung jawab lah.
Jadi jangan sampai anak lahir itu gara-gara kecelakaan.